Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, penduduk di kepulauan ini memiliki kondisi yang tidak sederhana. Saat ini, dengan ketiga tantangan itu, kita punya potensi. Potensinya apa? Terjadi gap. Mereka yang bisa melewati pandemi dengan yang kesulitan melewati pandemi, mereka yang bisa survive dengan perubahan iklim dan yang tidak bisa, dan mereka yang bisa memanfaatkan teknologi dan yang tidak. Sekarang, saya berharap teman-teman semua kontemplasikan, renungkan masalah-masalah yang tadi saya sempat sebutkan, pikirkan bersama, bahas bersama, perdebatkan bersama. Jangan khawatir dengan perdebatan, jangan khawatir dengan diskusi. Karena sesungguhnya lawan debat adalah teman berpikir. Lawan diskusi adalah teman mengkaji. Lakukan diskusi itu, insya Allah ketemu terobosan-terobosan yang baru. Bersama kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengucapkan selamat atas terlaksananya webinar nasional Leader Summit keempat yang diselenggarakan atas koordinasi Komisariat Ikatan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Semarang. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, penduduk di kepulauan ini memiliki kondisi yang tidak sederhana. Saat ini, 76 tahun kemudian, 95% buta huruf telah berubah menjadi 95% melek huruf. Itu adalah capaian yang tidak sederhana. Kita punya syarat untuk menjadi bangsa yang maju berkembang. Dan kemudian kita saat ini menghadapi tantangan yang berbeda. Karena itu bagi teman-teman semua, para mahasiswa, rumuskan tantangan kekinian. Anda lihat situasi yang ada di lingkungan Anda, lalu rumuskan apa tantangan yang bisa dimainkan oleh anak-anak muda. Izinkan saya menggarisbawahi salah satu tantangan yang mungkin Anda bisa pertimbangkan, yaitu memastikan bahwa bumi tempat kita berkegiatan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita, oleh anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Akankah mereka menikmati alam yang sama seperti kita bila cara penggunaan alam saat ini masih seperti sekarang? Karena itu ada istilah sustainable development. Kita semua, menurut saya, harus memberikan perhatian. Silakan Anda rumuskan apa tantangannya. Saya berikan tawaran satu isu yang Anda bisa kembangkan. Apalagi saat ini kita dalam era pandemi, maka 3 tantangan besar itu muncul bersamaan. 1, membereskan pandeminya. 2, ada perubahan iklim. Yang ketiga, ada kemajuan teknologi yang luar biasa. Seminar ini saja, 2 tahun yang lalu kalau mengajar seminar ya diselenggarakan di Semarang, semua orang diundang datang. Termasuk pembicara diundang datang. Sekarang tidak. Anda selenggarakan seminar, pembicaranya pun direkam pesannya. Lalu memanfaatkan teknologi yang sudah ada sebelum ada pandemi. Alat-alat yang dipasang sekarang untuk mendengarkan webinar ini bukan alat-alat yang baru dibeli. Ini alat-alat yang sudah ada sebelum pandemi. 3 ini, ada pandemi, ada climate change, perubahan iklim, ada perubahan teknologi. Ketiga ini, bila tidak dikelola dengan baik, akan berpotensi untuk membuat ikhtiar yang diwujudkan dalam bentuk kemerdekaan, yaitu apa? Menghadirkan keadilan sosial, menghadirkan kesejahteraan. Saat ini, dengan ketiga tantangan itu, kita punya potensi. Potensinya apa? Terjadi gap. Mereka yang bisa melewati pandemi, dengan yang kesulitan melewati pandemi, mereka yang bisa survive dengan perubahan iklim, dan yang tidak bisa. Dan mereka yang bisa memanfaatkan teknologi, dan yang tidak. Karena itu, generasi baru, seperti teman-teman semua, harus memikirkan cara, harus memikirkan terobosan.
bagaimana bisa membuat potensi ketimpangan-ketimpangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana memastikan bahwa kemajuan teknologi dirasakan oleh semua. Dan bagaimana memastikan bahwa ikhtiar kita untuk menghadirkan keadilan sosial di tengah adanya efek pandemi, adanya perubahan iklim, adanya perubahan teknologi tetap bisa berjalan dengan baik. Ini PR untuk teman-teman semua, kontemplasikan, pikirkan, diskusikan terobosan-terobosannya. Kekuatan anak muda adalah karena kebaruannya. Anak muda melihat dengan perspektif yang baru, perspektif yang unik. Manfaatkan kebaruan Anda dalam melihat tantangan yang ada di depan kita. Manfaatkan pemahaman yang terbatas, yang masih sedikit-sedikit, sebagai bekal untuk lebih berani di dalam memunculkan terobosan. Dan anak muda bicaranya masa depan, kan itu dia disebut muda. Anak-anak muda yang selalu menginginkan agar masa depan lebih baik daripada sekarang. Saya berharap teman-teman semua kontemplasikan, renungkan masalah-masalah yang tadi saya sempat sebutkan, pikirkan bersama, bahas bersama, perdebatkan bersama. Jangan khawatir dengan perdebatan, jangan khawatir dengan diskusi. Karena sesungguhnya lawan debat adalah teman berpikir. Lawan diskusi adalah teman mengkaji. Lakukan diskusi itu, insya Allah ketemu terobosan-terobosan yang baru. Dari ibu kota, saya menyampaikan selamat, menyampaikan salam hangat. Insya Allah sukses. Semoga kegiatan ini diridhai Allah dan teman-teman mendapatkan manfaat yang besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, penduduk di kepulauan ini memiliki kondisi yang tidak sederhana. Saat ini, dengan ketiga tantangan itu, kita punya potensi. Potensinya apa? Terjadi gap. Mereka yang bisa melewati pandemi dengan yang kesulitan melewati pandemi, mereka yang bisa survive dengan perubahan iklim dan yang tidak bisa, dan mereka yang bisa memanfaatkan teknologi dan yang tidak. Sekarang, saya berharap teman-teman semua kontemplasikan, renungkan masalah-masalah yang tadi saya sempat sebutkan, pikirkan bersama, bahas bersama, perdebatkan bersama. Jangan khawatir dengan perdebatan, jangan khawatir dengan diskusi. Karena sesungguhnya lawan debat adalah teman berpikir. Lawan diskusi adalah teman mengkaji. Lakukan diskusi itu, insya Allah ketemu terobosan-terobosan yang baru.